Oke, sekarang kita masuk ke eksponen dan logaritma. Ya, apa saja yang dipelajari dalam bab eksponen dan logaritma? Oke, kita mulai dari yang pertama. Ya, bab satunya adalah bentuk pangkat, akar, dan logaritmanya sendiri. Oke, sekarang bentuk pangkat. Apa itu bentuk pangkat? Nah, perhatikan di bawah ini ada pangkat bulat positif. Pengertiannya, untuk nilai A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka bisa ditulis menjadi A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A, itu ada sebanyak N. Oke, jadi ada sebanyak N faktor. Nah, di mana A disebut dengan bilangan pokok dan N itu adalah pangkatnya. Oke, contoh, nyatakan perkalian berikut dengan pangkat. Nah, kalau ada 4-nya sebanyak 7 kali dikalikan, maka kita tulis menjadi 4 pangkat 7. Demikian juga untuk F ada sebanyak 16 kali, maka kita tulis F pangkat 16. Atau contoh yang langsung ke bilangan, 128 itu dengan bilangan pokok 2, itu bisa ditulis menjadi 2 pangkat 7. Atau 243 ditulis dalam bilangan pokok 3 menjadi 3 pangkat 5. Oke, sekarang yang berikutnya, sifat-sifat bilangan berpangkat. Perhatikan bahwa untuk A dan B anggota bilangan real. Bilangan real itu adalah semua bilangan. Dengan A nggak boleh 1, dan A juga nggak boleh 0, dan N sama M-nya adalah bilangan bulat positif, maka berlaku sifat seperti yang berikut. Yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N dijumlahkan menjadi A pangkat M plus N. Ini buktinya, jadi kalau ada A sebanyak M dan A sebanyak N, ketika dijumlahkan, ya, M faktor dan N faktor, maka ada sebanyak M plus N faktor. Berarti ada sebanyak M tambah N faktornya. Oke, jadi kalau ada bilangan pokoknya sama dalam bentuk perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan untuk yang kedua, ya, itu adalah A pangkat M per A pangkat N. Jadi bisa ditulis menjadi A pangkat M kurang N. Ini kalau dia perperan, maka dia menjadi kurang, ya. Jadi A nggak boleh 0, M lebih besar dari N. Ataupun kalau dia pangkat dipangkatkan, dia berubah menjadi kali. Kemudian yang keempat, kalau A kali B pangkat N, bisa ditulis menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Atau sifat yang kelima juga boleh, A pangkat N per, ya, A per B pangkat N bisa ditulis menjadi A pangkat N per B pangkat N dengan B nggak boleh 0, ya. Jadi bawahnya ini nggak boleh 0. Oke, jadi diulang lagi untuk penulisannya, ya. Jadi A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N, ya. Coba perhatikan, kalau M sama dengan N, akibatnya jadi apa, ya. Jadi ini misalnya N ini adalah M. Nah, berarti kan terjadi M kurang M, maka terjadi A pangkat 0, sehingga kenapa A pangkat 0 itu disebut 1? Ya, jadi selama ini kan mungkin ada yang pernah dengar, pokoknya berapapun kalau pangkat 0 adalah 1. Ya, karena buktinya seperti ini, ya. Jadi kalau kita kurangi kan berarti jadi terjadi M kurang M. Nah, kalau M kurang M itu adalah A pangkat 0. Maka itu yang disebut dengan kenapa dia bisa 1. Oke, kita lanjut, ya. Ya, pangkat bulat negatif. Nah, pangkat bulat negatif itu adalah A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi bisa dibalik penulisannya, atau dibalik lagi dari 1 per A pangkat min M, kita balik jadi 1 per A pangkat M. Ya. Jadi A pangkat M dikali 1 per A pangkat M.
Ini lagi-lagi berarti ini dikalikan ke atas A pangkat M kali 1, jadi A pangkat M per A pangkat M itu sama dengan 1 seperti pembuktian tadi. Ya, ini jadi A pangkat 0 ya. Atau A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Oke. Kemudian 1 per A pangkat min M bisa ditulis menjadi 1 per A pangkat M. Ini naik ke atas menjadi A pangkat M. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Ya. Ya. Ya, ini contohnya ya. Nyatakan dalam bentuk pangkat bulat positif. A pangkat minus 5 sama dengan 1 per A pangkat 5. Ya, jadi negatif berubah jadi positif, atau 3K pangkat min 7 sama dengan 3 per K pangkat 7. Atau contoh yang kedua, nyatakan dalam bentuk pangkat bulat negatif, jadi 1 per A kuadrat menjadi A pangkat minus 2. Yang keempat, 2 per B pangkat 3 kita tulis menjadi 2 pangkat B pangkat minus 3. Nah, sekarang masuk kita pangkat pecahan dan bentuk akar. Oke, nah sebelum kita masuk ke pangkat pecahan, terlebih dahulu kita lihat skema bilangan dulu ya. Jadi bilangan itu, ya itu seperti besar dulu, ini ada bilangan. Nah, di bawah bilangan itu namanya bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu ada bilangan real, ada bilangan imajiner. Bilangan real dibagi lagi menjadi bilangan pecahan, jadi bilangan bulat. Kemudian bilangan bulat dipecah lagi menjadi ada bulat negatif, kemudian bilangan caca. Kemudian ada bilangan caca dipecah lagi ada bilangan asli dan bilangan nol. Nah, bilangan asli dibagi lagi menjadi bilangan prima, bilangan ganjil, dan bilangan genap, dan bilangan komposit. Oke, kita lanjut. Nah, bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, pecahan di SD sudah dipelajari seperti ini. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B nggak boleh nol. Nah, bilangan rasional dilambangkan dengan Ki. Jadi nanti kalau ada lambang-lambang Ki seperti ini, berarti itu adalah namanya bilangan rasional. Bilangan rasional dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal, baik berupa bilangan desimal berulang atau bilangan desimal tidak berulang. Oke, contoh 2. Jadi 2,00 ini namanya bilangan bulat atau berulang nolnya. Ya, jadi 2 itu sama dengan 6 per 3. 1 per 8 0,125. Ya, ini juga bilangan rasional. Atau 1 per 3 0,33. Ya, jadi bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, 2 itu boleh juga 2 per 1 gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kadang-kadang ada yang seperti ini. Bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B itu bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 disebut bilangan irasional. Tunjukkan bahwa 0,44 dapat diubah dalam bentuk pecahan biasa. Ini contoh ya. Jadi 0,44. Caranya kita kali 10 kiri kanan, maka terbentuk seperti ini. Kemudian kita kurangkan. Yang bawah kita kurangkan dengan atas. Dapat 9x sama dengan 4, x sama dengan 4 per 9. Jadi ternyata 0,44 itu adalah 4 per 9. Kalau begitu 0,4 itu adalah rasional atau irasional? Ya tentu rasional. Kenapa? Karena bisa dibuat menjadi 4 per 9. Oke, lanjut ya. Pangkat pecahan. Untuk A anggota bilangan real ya, dan N anggota bilangan bulat positif berlaku A pangkat super N sama dengan akar pangkat N dari A. Ini cara penulisannya ya, bacanya akar pangkat N dari A. Nah, atau nomor 2, bentuk umumnya A pangkat M per N bisa ditulis menjadi akar pangkat N dari A pangkat M, atau bisa ditulis menjadi akar pangkat N dipangkatkan M. Ya, cara bacanya berbeda ya kalau ini ya. Jadi namanya dipangkatkan M. Oke, lanjut ya. Ini sifat-sifat operasi bilangan pangkat pecahan. A dan B anggota bilangan real, P dan Q anggota bilangan rasional berlaku. Oke, yang tadi itu sebetulnya sifat-sifat ini sama dengan sifat-sifat pada bilangan bulat ya, semuanya sama. Ya, jadi tidak bisa diuraikan lagi. Saya sebutin dari A, B, C, D, E, F, G ya, itu sama semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk akar.
Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dan ditulis dalam bentuk paper key. Dengan P dan Q adalah bilangan bulat, serta Q tidak sama dengan 0. Bilangan bentuk akar adalah akar-akar dari bilangan real positif yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Nah, sekarang perhatikan. Nah, seperti ini. Akar 2, akar 5, akar 12 itu disebut bilangan irasional. Kenapa? Karena nilai akarnya itu tidak berhenti ya, seperti yang tadi dibilang di sini ya. Jadi dia akan menghasilkan bilangan yang seterusnya. Nah, tapi kalau seperti akar 4, akar 25, akar 9, itu disebut bukan bentuk akar karena dia menghasilkan bilangan bulat. Jadi kalau yang dimaksud dengan bentuk akar itu adalah jika hasilnya tidak menghasilkan bilangan bulat, maka disebut dia bentuk akar. Tapi kalau akarnya menghasilkan bilangan bulat, maka disebut bukan bentuk akar. Jadi bukan akarnya yang dilihat, tapi nilainya ya. Jadi bentuk akar itu adalah bukan akarnya, tapi nilai yang dikeluarkan oleh akar itu. Ya, jadi kalau dia menghasilkan bilangan bulat, maka dia bukan bentuk akar. Tapi kalau tidak menghasilkan bilangan bulat, maka disebut bentuk akar karena dia menghasilkan bilangan irasional. Oke, lanjut. Nah, bentuk akar bisa diubah seperti tadi yang di pertama ya. Jadi A pangkat N sama dengan B bisa ditulis menjadi akar pangkat N dari B itu sama dengan A. Nah, di bawah ini menyederhanakan akar ya. Jadi menyederhanakan akar. Jadi akar pangkat N dari A pangkat N bisa ditulis seperti ini menjadi A. Yang ini juga demikian. Ya, akar pangkat N dari A, akar pangkat N dari B. Nah, kalau akar pangkatnya sama, maka AB-nya dijadikan 1, N sekali aja ditulis. Atau misalnya seperti ini. Akar pangkat MN dari M. Nah, ini sebetulnya kan kalau ditulis adalah akar pangkat ya. Ini M bagi MN gitu ya. Jadi nanti M-nya ini kecoret jadi sisa N di sini ya. Ya, saya berharap ini mengerti kenapa dia bisa begini ya. Oke. Lanjut. Nah, identifikasi manakah bilangan-bilangan di bawah ini yang merupakan bilangan rasional ataupun irasional dan bentuk akar. Ya, saya pikir dari pilihan-pilihan begini tadi udah kita pelajari dari awal. Yang menghasilkan bilangan bulat, ya, maka itu bukan bentuk akar, ya. Oke, jadi misalnya ini akar 25. Nah, itu 5, itu bukan bentuk akar tuh. Nah, ini juga, ini bentuk akar kalau ini. Ya. Terus apalagi misalnya ya. Yang bilangan irasional yang mana lagi? Kalau ini bukan ya, 3/2 karena nilainya 1,5. Nah, tapi kalau yang nomor 4 ini termasuk rasional atau irasional? Tentu ini irasional. Kenapa? Karena V itu setahu kita adalah 3,14 bla 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 bla. Itu jawabannya sampai panjang begitu ya. Nah, demikian nanti bisa dilihat sendiri yang mana yang irasional dan mana yang rasional. Oke. Perhatikan di sini sekarang jawabannya yang merupakan bilangan rasional adalah soal nomor 23789. Ya, 23789. Itu adalah bilangan rasional. Yang irasional atau bentuk akar adalah soal nomor 1456, kita cek lagi. 1456, kita cek lagi. 10, 11, 12. 10, 11, 12. Oke. Ya, itu adalah yang masuk dalam bilangan irasional. Menyederhanakan bentuk akar. Ya, menyederhanakan bentuk akar artinya kita buat sampai akarnya tidak bisa difaktorkan lagi ya. Jadi akar 8, akar 24, akar 125 dan seterusnya. Oke, terlebih dahulu sifat-sifatnya tadi sudah ini ya. Oke. Langsung ke contohnya ya. Akar 8 dan seterusnya, akar pangkat 4 dan 9 ya, A, B, C, D, E. Kita lihat. Akar 8 bisa disederhanakan menjadi 4 kali 2, akar 4 kali akar 2. Jadi akar 4 kita cari adalah 2 akar 2 bulatnya. Atau nomor B, ya, akar pangkat 3 dari min 54 bisa ditulis seperti ini.
kemudian minus akar pangkat 3 dari minus 27, akar pangkat 3 dari 2. Nah, ini jawabannya minus 3, disederhanakan menjadi begini. Atau yang C, akar 2/3. Nah, disederhanakan menjadi, ya, 2/3 kan, jadi kita besarin ini jadi 6/9. Jadi ini yang jadi 1/9. Nah, 1/9 itu kan kalau diakarkan 1, akar 9, 3. Jadi ini menjadi 1/3 akar 6. Atau yang D juga boleh, ya, seperti ini. Ya, akar pangkat 3 dari setengah dibuat jadi dikali 4 di sini, tetapi tetap nilai setengah kan ini. Jadi akar pangkat 3 dari 1/8 adalah setengah. Nah, jadi akar pangkat 3 dari 4. Jadi setengah akar pangkat 3 dari 4. Demikian yang E, ya, dimodifikasi menjadi akar pangkat 4 dari 9. Jadi 9 itu adalah 3 kuadrat. Nah, ini dibalikin dalam bentuk pangkat. Jadi 2/4 menjadi 3 pangkat setengah menjadi akar 3. Oke, kira-kira seperti itu. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Contoh, nah yang bisa dijumlahkan adalah kalau akarnya sama, tapi kalau akarnya tidak sama, tentu tidak bisa dijumlahkan, ya. Oke, dari contoh ini maka kita dapat hasilnya adalah 3 akar 2, 4 akar 2 menjadi 3 tambah 4 akar 2 jadi 7 akar 2. Nah, saya pikir ini gampang ya, tidak begitu sulit. Ya, karena tinggal mengeluarkan akar yang sama ini, maka depannya dijumlahkan atau dikurang. Lanjut, perkalian bentuk akar. Nah, kita mengalihkan bentuk akar itu adalah contoh seperti ini. Kita lihat jawabannya adalah 2 akar 3 tambah 4 akar 2. Jadi yang luar dikali luar, yang dalam kali dalam, ya. Tapi tetap berarti dia berada di dalam tanda akar. Jadi sehingga 2 kali 4 sama dengan 8 akar 6. Atau yang bentuk ini. Nah, kalau ini kan seperti nggak sama kan. Ini akar pangkat 2 dari 4, akar pangkat 4 dari 2. Supaya sama gimana? Nah, yang 2 ini kita bikin menjadi akar pangkat 4 dari 2 kuadrat. Sehingga ini jadi sama dengan ini. Ya. Ya, jadi kalau kita sederhanakan ini kan 2/4 kan, ini 2/4 kan setengah. Jadi kan ini dia. Sehingga kita ubah modifikasi supaya bisa dijadikan satu akarnya. Nah, ini kalau begini udah jadi nih. Sehingga ini menjadi akar pangkat 4 dari 4 dikali 2. Jadi akar pangkat 4 dari 8. Demikian seterusnya. Yang ini seakan-akan nggak sama. Ini akar pangkat 6, akar pangkat 3. Ternyata bisa diubah yang akar pangkat 3 ini menjadi akar pangkat 6 dari 5 kuadrat. Nah, kalau sudah sama, baru dalamnya dijadikan 1. Sehingga ini menjadi akar pangkat 6 dari 75. Oke, pembagian bentuk akar ini juga sama, ya. Jadi contohnya seperti ini, kita lihat jawabannya. Jadi akar 6 per akar 3, jadi ini bisa dipecah dia, akar 6 per akar 3, jadi kita jadikan 1, 6 per 3 jadi akar 2. Ini juga demikian, jadi 3 kali 4, yang depannya, yang di luar akar dijadikan 1 dulu, 3, 4, 6, jadi 12 per 6. Ya, ini 3 sama 2 jadi akar 6, ini akar 6 coret, jadi 12 per 6, jadi jawabannya 2. Contoh soal yang lain, sederhanakan bentuk akar di bawah ini. Nah, untuk menyederhanakan ini, sebetulnya ini ya seperti di SMP ya, yang sudah dipelajari di SMP. Ini kita kalikan satu-satu ya. Kalikan aja satu-satu. 3 akar 2 ya. Dari sini ya. 3 akar 5 dikali akar 2 dan seterusnya sampai ke belakang. Oke. Terus setelah dikalikan satu-satu, maka kita rapikan. Yang bisa dikalikan dulu. 3, ini jadi 3 akar 10. Terus yang ini akar 5 jadi akarnya hilang. Jadi tinggal 3 kali 5. Sekarang yang 2 ini sama, berarti artinya apa? 2 kali akar 2 sisa. Sekarang tinggal yang di belakang ya. Jadi 2 kali akar 2 kali akar 10. Sehingga menjadi kalau ditotalin adalah 3 tambah 5, 3 kali 5 adalah 15 ya. 15 dikurang 4 jadi 11, berarti sisa 11. 3 dikurang 2 jadi 1, jadi 11 ditambah akar 10. Oke. Nah, merasionalkan penyebut pecahan. Merasionalkan itu artinya sekawannya atau konjugatnya. Nah, apa aja konjugatnya? Nah, sebetulnya ini seperti ini nih. Akar A, ya sekawannya nanti adalah akar A. A plus akar B, sekawannya adalah A min akar B. Ya. Atau juga boleh nanti ditulis di sini minusnya. Pokoknya dia harus minus salah satu gitu ya, itu sekawannya. Ya, ini juga demikian, min akar A ditambah akar B, atau boleh nanti akar A min akar B. Oke, lanjut ya. Contoh, rasionalkan penyebut pecahan berikut.
Oke, kita lihat. Nah, ya 20 akar 5 menjadi 20 per akar 5 kali akar 5 per akar 5. Oke, jadi ini menjadi 20 akar 5 akar 5 menjadi 5 sehingga menjadi 20 per 5 akar 5 jadi 4 akar 5. Demikian untuk yang nomor 2, 1 per akar pangkat 3 dari 3. Nah, kita rasionalin jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, jadi kita kali dengan sekawannya. Sekawannya itu bentuk tulisannya jadi seperti ini sekarang ya. Jadi akar pangkat 3 dari 3 kuadrat. Ya, ini sekawan dia. Oke, waktu kita kalikan, ini kenapa harus begini? Supaya kalau bawahnya sama, ya, yang ini, jadi bisa hilang akarnya. Oke, jadi kalau hilang akarnya, jadi dia berbentuk seperti ini. Ya, sehingga ini menjadi sepertiga akar pangkat 3 dari 9. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini bentuk-bentuk umumnya. Ya, saya pikir nanti bisa dilihat sendiri. Bentuk umumnya seperti ini. Oke, contoh. 2 per akar 2 ditambah akar 3. Kita rasionalin menjadi seperti ini. Oke, kita kalikan atasnya. Ya, 2 kali 2 akar 2, 2 kali akar 3. Disederhanakan. Nah, perhatikan bawahnya. Karena ini adalah plus sama minus, ya. Jadi ini seakan-akan A plus B kali A minus B. Jadi cukup depannya doang dikuadratin sama belakangnya. Jadi depan ketemu depan, belakang ketemu belakang. Sehingga ini menjadi apa? 2 akar 2 kali 2 akar 2 itu adalah 8. Ya, 2 kali 2, 4. Akar 2 kali akar 2, 2. Jadi 4 kali 2, 8. Demikian belakangnya. Akar 3 kali min akar 3 berarti sisa 3. Disederhanakan menjadi 4 per 5 akar 2 dikurang 2 per 5 akar 3. Oke, contoh yang lain. Sederhanakan pecahan berikut ini ya, dengan merasionalkan penyebutnya. Nah, gimana cara merasionalkan ini? Akar 3 ditambah 2 akar 2. Oke, akar 3 dikurang 2 akar 2. Nah, perhatikan. Jadi kita rasionalkan, kita bikin di sebelah kanannya ini. Ya, ini ditulis ulang ya. Kita bikin di sebelah kanannya. Nah, perhatikan nih, akar sama akar ini kan berarti kita bikin dalam satu akar. Jadi 3 ditambah 2 akar 2, 3 dikurang 2 akar 2. Nah, bawahnya juga dibikin jadi satu akar. Ya. Nah, kalau persis sama kan akarnya hilang dong. Makanya dia sisa di luarnya ini 3 dikurang 2 akar 2. Oke, dilanjut. Ini kalikan satu-satu. Ini depan kali depan, belakang kali belakang. Kenapa? Karena 1 plus 1 minus. Sehingga sisanya jadi akar 1. Ini menjadi apa? 3 dikurang 2 akar 2. Oke, dirasionalin lagi. Dirasionalin lagi menjadi ya 1 dikali ini berarti dapat atasnya. Nah, ini lagi sama ini. 3 dikali 3 ya, depannya sama, belakangnya juga sama, sehingga menjadi 3 tambah 2 akar 2 per 9 kurang 8. Sehingga jawaban akhirnya adalah 3 ditambah 2 akar 2. Ya, karena 9 kurang 8 itu adalah 1. Oke, lanjut. Menarik akar kuadrat. Perhatikan, kalau kita punya akar A plus akar B kuadrat. Nah, kalau dikuadratkan, nah ini kan kalau dikuadratkan kan berarti dibuka kuadratnya. Ini menjadi apa? Akarnya hilang, ini 2 akar AB plus akarnya hilang karena kena kuadrat. Nah, ini A sama B-nya dijadikan 1, sehingga menjadi A plus B ditambah 2 akar AB. Jadi, kalau ini sudah dikuadratkan kan berarti kan karena posisi kuadrat kan hilangin kuadratnya. Berarti kan kita akarin dong. Kalau kuadratnya hilang kan berarti sebelah kanannya dibuat akar. Nah, sehingga ini dibuat jadi akar kan, berarti bentuknya ini. Nah, sekarang kita persingkat. Kalau begitu, A tambah B kita buat namanya adalah X, dan A kali B kita buat namanya Y. Sehingga kalau mengubah bentuk A tambah B ini jadi X ditambah 2 akar Y. Nanti kita lihat contohnya ya. Itu adalah kalau tambah. Sekarang kalau kurang, menarik akar kuadrat. Ya. Nah, sama kayak tadi proses yang tadi, ya, akar A dikurang 2 akar AB plus B, kan kalau dibuka jadi seperti ini. Terus karena ada kuadratnya, bentuk ini menjadi diakarin, jadi bentuknya seperti ini. Nah, A plus B kita sebut dengan X, A kali B kita sebut dengan Y, gitu ya. Sehingga
bentuk yang ini tidak terlalu panjang membacanya, sehingga menjadi bacanya adalah X dikurang akar X dikurang 2 akar Y. Nah, ini contoh. Sederhanakan bentuk 8 ditambah 2 akar 15. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, ya kita harus punya konsepnya. Ya, seperti tadi kalau kamu coba perhatikan yang tadi ya, saya buka lagi. Di depan ini selalu ada angka 2. Demikian juga yang tadi selalu ada angka 2. Nah, kalau sudah ada angka 2 di situ, maka kita sudah aman. Kita tinggal mencari bentuknya. Sekarang perhatikan. Jadi 8 tambah 2 akar 15. Ini adalah pertanyaannya. Cari suatu bilangan kalau dijumlahkan 8 dikalikan 15. Bilangan apakah itu? Ya bilangan 5 dan 3. Nah, itu artinya apa? Berarti akar 5 ya, akar 5 ditambah akar 3. Ya, jadi ini artinya ini. 8 itu 5 tambah 3, 15 itu 5 kali 3. Oke? Jadi kita tinggal menarik akarnya lagi. Jadi bentuk sederhana dari sini adalah yang ini. Lanjut ya. Seperti ini. Akar 7 dikurang 2 akar 10. Cari bentuk sederhananya. Sekarang ini udah 2 belum? Sudah. Maka kalau sudah 2, pertanyaannya cari suatu bilangan kalau dijumlahkan 7 dikalikan 10. Nah, ini menjadi apa? Bilangan apakah itu? 5 ditambah 2 dan 5 kali 2. Nah, ini nggak boleh kebalik ini ya. Ya, kalau kurang itu harus yang lebih besar itu di depan. Karena dalam tanda akar nggak ada yang negatif. Ya, jadi kalau akar 5 kan itu 2 lebih. Akar 2 kan 1 lebih. Berarti 2 dikurang 1 kan berarti plus. Tapi kalau 2 saya taruh di depan, jadi nanti 1 lebih dikurang 2 lebih kan jadi minus. Jadi kan nggak mungkin kan nilai ini masa minus ya. Padahal sebuah tanda akar paling tidak lebih besar sama dengan 0. Jadi nggak bakalan minus. Makanya supaya nggak minus, yang besar itu taruh di depan, yang kecil itu taruh di belakangnya. Kalau minus, kalau plus itu nggak masalah. Kalau dia kebalik itu nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, ini sebagai latihan ini. Tentukan hasil dari akar ini dan untuk X lebih besar dari 2. Ini bagaimana cara mengerjakan ini? Nah, sekarang saya coba mengerjakan ini ya. Untuk mengerjakan ini, maka saya coba mengerjakan dengan bentuk seperti ini ya. Saya ambil pulpennya dulu. Ya, oke. Nah, perhatikan ya. Saya coret-coret langsung di sini. Nah, ini bentuk yang A ini. Ini kan saya tulis menjadi apa? Akar ya. X minus 2 kuadrat. Betul ya? Kalau dibuka kan sama dengan yang di atas. Nah, kalau begini, ini kan untuk X lebih besar dari 2. Ini kan kalau ketemu ini kan, saya coret nih. Ya kan? Berarti saya coret nih. Nah, ini artinya apa ini? Jawabannya itu adalah X kurang 2. Oke? Nah, berarti X kurang 2. Jawabannya itu adalah X kurang 2. Ini. Nah, perhatikan kalau B bedanya apa sih? Nah, B itu jawabannya kan juga sama itu. Ini kan, tapi perhatikan ini X kurang 2 kuadrat kan. Nah, kalau saya biarkan dia begini, kan tentu saya jawab X kurang 2. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena X lebih kecil dari 2. Kalau X lebih kecil dari 2, kalau lebih kecil dari 2 ini, berarti ini bisa-bisa jawabannya ini nanti jadi minus kan? Karena ini kan X kecil dari 2. Maka, ya, maka posisi ini karena ada perintah X kecil dari 2 di sini, saya tukar menjadi harus 2 kurang X. Gitu ya. Jadi ini sebetulnya kalau saya mengerjakan ini kan boleh aja kan? Saya bikin begini. 2 kurang X kuadrat. 2 kurang X kuadrat kalau saya kerjakan kan pasti sama dengan ini. Ya. Kalau saya buka ini kan sama kan? Apa ini? 4 dikurang 4X ditambah X kuadrat. Ya kan? Jadi sama aja dengan yang atasnya. Cuma cara nulisnya aja depannya yang mana kan? X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Sama kan? Nah, masalahnya kan memilihnya yang mana harus dengan syarat yang ini. Tentu supaya jangan minus ya, supaya nggak minus, maka kita pilih yang ini. Jadi untuk jawaban ini adalah 2 kurang X, tapi kalau untuk jawaban ini adalah X kurang 2. Oke, semoga mengerti.
Kita lanjut. Oke. Saya hapus dulu yang ini ya. Oke. Nah, sederhanakan bentuk di bawah ini. Oke. Nah, kita punya soal seperti ini. Saya coba bikin beberapa aja ya. Misalnya ini nomor 1. Nah, ini kan 4 ini ya. Nomor 1 ini kan 4 ini sekarang. Jadi saya coba tulis lagi ya. Oke. Nah, sekarang yang ini adalah saya harus menjadikan 4 ini menjadi 2 ya, yang ini. Caranya gimana? 7 ditambah 4 ini saya pecah menjadi 2 kali 2 akar 3. Oke, seperti itu ya. Nah, ini berubah menjadi, saya ubah lagi nih. 7 ditambah 2. Nah, 2 yang ini saya masukin dia ke dalam. Oke, menjadi, nah 2 kalau masuk ke dalam kan berarti 4. Sehingga 4 kali 3 di sini kan. Nah ya, sehingga ini menjadi berapa? 7 ditambah 2 akar 12. Nah, sederhanakan bentuk ini seperti tadi. Jadi ini gimana dong? Cari suatu bilangan kalau jumlah adalah 7, kalau dikali sama dengan 12 ya. Nah, bilangan apakah itu? Kalau di SD kan sudah tahu lah ini ya. Ini pasti 4 sama 3 ya. Ini 4 sama 3. Kalau begitu ini jawabannya apa? Akar 4 ditambah akar 3 ya. Kenapa? Karena ini tambah kan. Sehingga ini menjadi apa? 2 ditambah akar 3. Itu jawabannya ya. Oke. Hal yang sama tuh 2, 3, 4 juga begitu ya. Nomor 5 ini mungkin ada kesulitan kalau di nomor 5 ya. Misalnya Pak kalau pecahan gimana? Sebetulnya gampang. Nomor 5 tuh gimana? Ya kan sudah 2 ini. Sebetulnya udah aman nih. Berarti yang kita cari apa? Cari suatu bilangan kalau di jumlah itu adalah 5/6. Kalau dikali adalah 1/6. Nah, bilangan apa itu? Ya, itu sebetulnya sih gampang aja ya. Supaya dia dari kali dulu saya pakai ya. Saya pakai adalah 1/3 dikali 1/2. Ya kan? 1 kali 1 jadi 1, 3 kali 2, 6. Benar nggak ini jadi 5/6? Kalau saya masukin ke sini. 1/3 ditambah 1/2. Ya, kalau di SD kan suruh jumlahkan ini kan. 2 ditambah 3 samain penyebut jadi per 6. Jadi betul 5/6. Sehingga jawaban ini menjadi ya, jawaban ini menjadi apa? Akar 5/6 ya dikurang akar 1/, ini menjadi akar setengah dikurang akar 1/3 ya. Ya, kalau disederhanakan menjadi 1/akar 2 dikurang 1/akar 3. Ini menjadi apa? Setengah akar 2 dikurang 1/3 akar 3. Ya, kira-kira begitu. Oke, semoga coretan-coretan ini berguna untuk pembelajaran ke depannya. Oke, ya, itu saja. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga video tutorial ini, pengajaran hari ini bermanfaat untuk persiapan ulangan bentuk akar dan pangkat pecahan. Terima kasih. God bless you. Bye-bye.